nih? Blend. Udah langsung di blend aja sampai halus. Bentar. Hai baby, welcome to my channel. Jumpa lagi di channel aku, Rika Iristian. Hari ini aku ditemenin sama saudaraku Sati, terus sama teman aku Ini Nah, jadi kita bakalan mau buat tutorial cara membuat susu kurma. Nah, pertama-tama kita harus pakai sarung tangan ya. Ini biar bersih ya, jangan higienis. Iya, biar higienis. Jadi sarung tangan kita satu-satu. Langkah pertama, kita ambil kurmanya, kita pilihin antara buah dengan biji. Jadi yang kita ambil hanya dagingnya aja. Oh, gitu, Jadi dagingnya dagingnya kita aja. buang. Oke. Wah, keren banget. Ini kira-kira berapa kurma? Nah, ini kan kurma satu nih. Kalau misalkan di sininya ada tangkainya, bekas tangkainya, itu juga kita harus buang. Tapi karena ini berhubung nggak ada, jadi kita langsung belah aja kayak gini. Oh, oke. Kita lihat kondisi dalamnya kurmanya juga. Kalau dia jelek, jangan kita pakai. Ini kira-kira kalau misalkan orang mau buat banyak, berapa banyak nih Kak kurmanya? Kalau kemarin aku bikin kurma 1 kilo, dia susunya itu 4. Tapi kalau untuk dijual, dia ada takarannya, yaitu harusnya ditimbang. Timbangan kurmanya sendiri, dia sebesar 190 gram. 190 gram ya. Dan airnya 250 mili. Oh gitu. Iya, dan Kalau ini sih aku buatnya cuman kayak buat tutorial aja, jadi nggak begitu banyak ya pembuatannya. Sekiranya aja, gitu. Terus abis kayak gini gimana yang lagi? kalau kita sekiranya cukup kurmanya kita kira-kira aja nih, kalau cukup kita blend dulu kurma, campur air mineral dulu, kita campur, kita blend sampai benar-benar dia halus, baru kita masukin susunya sedikit demi sedikit. Untuk takaran airnya berapa? 250 mili. 250. Cuma kalau nggak ada takaran air cukup segini gelas beli. Nah, kenapa aku mau buat tutorial susu kurma? Karena kan di sini lagi banyak banget nih orang yang minat gitu. Jadi aku penasaran aja gitu cara membuatnya gimana. Ternyata Karin ini emang sering buat juga buat konsumsi di rumahnya. Jadi sehat banget. Kesehatannya apa sih Kak kalau boleh tahu? Bagus buat daya tahan tubuh, apalagi lagi musim wabah kayak gini ya. Kita tuh bagus tuh buat mengkonsumsinya, apalagi yang baru nikah ini juga bagus buat promil. Ya, buat orang menyusui juga bagus, bisa. Terus kalau dia udah jadi, dia nanti taruhnya di kulkas biar dingin. Dia nggak boleh di luar, suhu dingin di luar dari 6 jam. Oh gitu. Di luar suhu dingin selama 6 jam dia bakal basi. Oke, kurmanya udah cukup terus. Oke, udah cukup nih ya. Udah cukup sekitaran segini. Terus diapain lagi nih? Sini blendernya. Blender. Oke, blender. Buka. Kita masukin kurmanya semuanya aja ya langsung. Kira-kira segitu ya teman-teman, karena kita nggak ada takaran timbangan, jadi dikira-kira aja. Ya, tapi kalau yang buat kalian yang benar-benar mau buat usaha, terus ada takarannya, kira-kira berapa takaran tadi? 190 gram untuk kurma dan airnya 250 mili. Iya. Oke, ini udah nih. Udah langsung di blend aja sampai halus. Bentar. Maaf ya baby, aku memang suka kayak gitu, suka lali. Hah? Gak apa-apa, nanti kami kesaring. Si Cuni. Aku salah. Oke. Ini masih di blend. Dan kita lanjut siapkan susunya dulu.
Nah ini udah selesai di blend ya. Terus diapain lagi kak? Disaring. Disaring. Oke. Setelah disaring diapain lagi? Kita setelah disaring baru bisa taruh di gelas dan didinginkan. Kita saring dulu nih sedikit-sedikit. Nanti kalau ada ampasnya dibuang. Itu pakai sendok aja. Nggak usah. Karena kan aku nggak ada saringan yang besar itu, jadinya pakai saringan yang kecil aja. Coba kamu yang tuangin set. Nih Kak, kalau misalkan ada yang nanya nih, harusnya pakai saringan apa sih? Pakai saringan apa dong? Teh. Bukan, saringan buat nyaring kelapa itu loh yang bulat gede. Gue gak ngerti, gue gak paham. Ini kita nggak pakai gula atau apa ya, kita asli dari kurmanya langsung. Jadi emang manisnya itu manis kurmanya dan rasa susunya ya. Tapi kalau bisa susunya jangan yang apa? Harus Jangan yang coklat atau jangan yang kental, harus full cream, susu full cream ya. cream. Ini kayaknya harus pakai. Tapi kalau misalkan nih nggak disaring, itu rasanya bakalan enak nggak sih kak? Kurang tahu juga ya, soalnya pengalaman sih harusnya emang disaring karena dia ada ampasnya. Oh gitu. Oke, lagi. Tahap penyaringannya 3 kali ya teman-teman. Oh jadi 3 kali ini Iya, saring 3 gitu. kali saring, dan usahakan siapkan baskom yang diisi air buat mencuci saringannya nanti. Kalau udah saringan pertama nih kayak gini, pasti kan di saringannya itu ada ampasnya ya teman-teman. Nah ampasnya itu dibuang ke tempat ya biji kurma tadi. Iya yang ada bijinya tadi, yang ada biji kurmanya dibuang ke situ. Jadi yang kita ambil bener-bener air dari kurma, susu kurmanya langsung. Nah ini kan udah yang pertama ya. Nah udah gitu berarti harus 2 kali lagi ya kak? Oke, berarti 2 kali lagi. Siap. Ayo, siapa yang mau sharing? Siapa? Kamu aja. Kamu tuanginnya gimana? Tuanginnya begitu seriusan. Pakai ini aja dulu. Biar dikit-dikit. Di sendok aja, enggak di sendok aja. Itu masukin ke sini. Ah jangan. Kotor. No, no. Oke. Ini kita tuangin. Oke. Ini kan udah saringan yang kedua ya. Ampasnya itu nggak terlalu banyak dan bahkan bisa dibilang ampasnya udah nggak begitu ada lah. Cuman ya biar apa serat-seratnya itu udah ini gitu ya. Udah apa sih namanya? Ya gitulah Biar intinya. terasa lembut gitu loh, ya kan? Ini kalau misalkan kita cuman mau 2 kali saring juga masalah nggak sih? Salah lah. Masalah itu karena seratnya atau gimana ya? Seratnya nih ya, aku tunjukin ya bentar. Yang kedua ini kan udah bersih ya, nggak ada airnya sama sekali nih. Ampasnya segini. Gitu. Sebenarnya tahu cara pembuatan kayak gini udah berapa lama sih kak? Kurang lebih 3 bulan nih. Sekalian buat modal usaha di rumah juga sih nggak masalah ya bagi kalian nih kalau misalkan iseng gitu, kurmanya masih banyak di rumah, kenapa nggak diperjualbelikan aja gitu kan? Nah jadi kalian iya. Dan benar-benar pastikan kurmanya itu bagus ya. Kurmanya kurma apa aja, terkecuali ada terkecualinya kurma yang nggak bagus buat dibikin susu itu kurma sukari.
jangan pernah pakai kurma sukari buat membuat susu kurma. Kenapa tuh Kak? Karena sukari itu bagusnya dikonsumsi buat dimakan, bukan buat dibikin susu. Karena dia lebih lebih manis. Udah ngomongnya. Lebih manis dan apa gitu. Udah lebih manis. Ayo. Oke, yang terakhir kita bakalan tuangin susu kurmanya yang ketiga kali ya, saringannya ya. Langsung aja. Ini harus hati-hati. Seretnya masih ada ya. Oke. Jadi begini susunya, susu kurma. Wah, mantep. Jadi buat kalian yang Oke guys, jadi kalau misalkan kalian di rumah mau buat susu kurma, caranya kayak tadi. Pokoknya bisa diulang Kak untuk ininya Untuk berapa-berapanya. takaran kurmanya 190 gram, airnya 250 ml, terus susunya 1 liter susu full cream, ya Harus teman-teman. full cream, ya? Dan dia dituangkan pertama-tama itu kita masukkan dulu kurmanya ke dalam blender. Habis kurma dimasukin ke dalam blender kan ya teman-teman ya, kita masukin dulu tuh airnya yang tadi kita bilang takar Iya, 250. Habis itu kita blend, mainkan blendernya itu jangan fokus di angka 1 aja. Jadi kita harus mainkan di 2, 3 kayak gitu terus ya teman-teman. Terus habis itu kita buka tutupnya, atau kalau yang di atasnya bisa dari atas bisa dibuka. Jadi kita tuangkan aja susunya sedikit-sedikit gitu. Sampai benar-benar habis susunya ya. Oke guys, ini aja kita cara membuat susu kurma tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian di rumah. Daripada bingung di rumah mau ngapain, kalian buat susu kurma aja di rumah kayak gitu. Dan banyak manfaatnya juga, jadi kalian harus cobain. Oke guys, kalau kalian suka sama video kita, tinggal klik tombol subscribe Like, Comment dan juga di share.